Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video yang berkaitan dengan pelajaran kewarganegaraan dan kami akan menjelaskan rincian tentang demokrasi musyawarah mufakat dari kelompok 4 dengan dosen pengampu Ibu Sherly Marlina, MPD. Pengertian demokrasi musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat dalam demokrasi Indonesia dibangun di atas tradisi republikanisme Indonesia, emansipasi dan partisipasi publik. Republik Indonesia bersedikan musyawarah mufakat yang berasal dari demokrasi desa yang bertujuan mencapai kesepakatan di dalam perbedaan pandangan. Musyawarah mufakat juga berakar dari asas-asas hukum, adat, dan dilembagakan di dalam demokrasi desa. Bagaimana cara penerapan musyawarah? Yang pertama ada di dunia pendidikan, yaitu pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS. Selanjutnya ada rapat komite sekolah untuk menentukan arah, tujuan, dan anggaran sekolah. Yang kedua ada di lingkungan keluarga, yaitu diskusi pemilihan jenis makanan atau tempat makan. Yang kedua ada pemilihan tempat liburan yang diinginkan semua anggota keluarga. Selanjutnya ada di lingkungan masyarakat, yaitu pemilihan ketua RT dan rapat kegiatan desa. Musyawarah mufakat harus didasari asas kekeluargaan untuk menghindari perselisihan dan menciptakan kehidupan yang rukun, aman, dan tentram. Pemungutan suara sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan perpecahan, sementara mufakat mendukung kerukunan dan kesepakatan bersama. Hambatan dan cara mengatasi musyawarah mufakat dalam demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada hambatan dari dalam. 1. Tidak tertampungnya keinginan atau pendapat peserta. Yang kedua, peserta musyawarah merasa ingin menang sendiri. Yang ketiga, peserta mementingkan kepentingan kelompoknya. Yang keempat, sikap acuh peserta terhadap pembahasan masalah. Selanjutnya, peserta tidak mau menerima kritik dan saran. Yang kedua ada hambatan dari luar. Yang pertama, pihak luar menghasut dan mempengaruhi hasil keputusan. Yang kedua, meniru hasil keputusan kelompok lain tanpa izin. Yang ketiga, mempengaruhi pihak lain dalam pengambilan keputusan. Akibat ketidaksetujuan terhadap keputusan bersama, merasa bersalah, dikucilkan dari kelompok, tidak percaya orang lain, mendapat sanksi atau teguran pemecatan dari keanggotaan kelompok, dipidana penjara, atau harus mengganti kerugian. Cara mengatasi hambatan musyawarah mufakat. Yang pertama, menerima hasil keputusan, yaitu utamakan kepentingan bersama, pahami masalah dengan baik, hormati perbedaan pendapat, terima kritik dan saran, sadar bahwa keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kedua, melaksanakan hasil keputusan. Yang pertama, laksanakan dengan ikhlas dan tanggung jawab. Yang kedua, junjung harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, pertanggungjawabkan keputusan secara moral. Yang terakhir yaitu perhatikan nilai kebenaran dan keadilan. Pendekatan ini membuat musyawarah mufakat lebih efektif, menghindari pertikaian, dan menciptakan kehidupan yang harmonis dan adil. Cara membiasakan warga negara Indonesia untuk menerapkan asas musyawarah mufakat dalam kehidupannya. Musyawarah mufakat harus dibiasakan dalam kehidupan setiap harinya, meski dimulai dari hal-hal yang kecil seperti yang pertama,
musyawarah di lingkungan keluarga. Misalnya, yaitu menentukan tempat reaksi keluarga. Yang kedua, pemberian tugas yang harus dikerjakan tiap anggota keluarga. Yang ketiga, menentukan aturan-aturan dalam keluarga dan sebagainya. B. Musyawarah di lingkungan sekolah. Misalnya, yang pertama ada memilih pengurus OSIS, yang kedua menentukan program kegiatan OSIS, yang ketiga pemilihan ketua kelas. C. Musyawarah di lingkungan masyarakat. Misalnya, yang pertama pelaksanaan acara yang akan dilaksanakan di masyarakat, yang kedua membangun jalan, yang ketiga pembagian jadwal ronda atau siskamling, yang keempat memilih pengurus atau LPMD dan sebagainya. Yang D. Musyawarah di lingkungan kenegaraan. Misalnya, 1. Rapat DPR atau komisi, yang kedua ada membuat suatu undang-undang dan sebagainya. Kelebihan musyawarah dibanding dengan asas lainnya sehingga mampu menjadi asas yang tepat bagi Indonesia. Yang pertama, aspirasi semua peserta rapat dapat disalurkan. Yang kedua, sesama peserta rapat saling memahami dan toleransi. 3. Tidak saling melecehkan maupun menghina, karena musyawarah sangat menjunjung tinggi toleransi. Yang keempat, tercapainya kata mufakat yang menghasilkan keputusan bulat. Yang kelima, kental dengan suasana yang kekeluargaan. Oleh karena itu, dari kelebihan yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat musyawarah memiliki banyak kelebihan daripada asas yang lain. Selain itu, musyawarah sangat identik dengan dasar negara Pancasila keempat yang merupakan identitas dan ciri khas bangsa Indonesia yang bergotong royong dan menjunjung tinggi toleransi serta lebih mengutamakan kepentingan golongan daripada kepentingan pribadi ketika musyawarah, sehingga meningkatkan rasa kekeluargaan antar peserta musyawarah.